warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya. Gimana kabarnya? Masih semangat? Masih. Puasa masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang IPA, ya. Pelajaran IPA. Sebelumnya mari kita berdoa. Tadi pagi memang sudah berdoa, sekarang doa khusus untuk mulai pembelajaran ini. Silakan mulai, ya. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah, ya. Untuk kali ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Oh, dapat. Mana dapat? Sakit. Oh iya, dapat sakit ya. Nah, untuk kalian yang sekarang masih bisa hadir di sini wajib bersyukur ya, kita masih diberi kesehatan, semangat untuk tetap belajar. Nah, untuk mengawali kegiatan hari ini ya, kemarin saya ingatkan dulu untuk pembelajaran sebelumnya kita sudah melakukan suatu kesepakatan kelas. Nah, sudah dibikin kesepakatan kelasnya. Masih ingat kesepakatan kelas? Salah satunya apa? Bisa disebutkan? Keisha? Bisa? Apa? Tidak bermain HP di dalam kelas pada saat pelajaran. Nah, untuk itu nanti kita patuhi. Kemudian ada lagi kemarin itu apa? Berbicara sopan. Nah, terhadap guru dan teman. Banyak sekali kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati kemarin. Nanti untuk kali ini diusahakan untuk dilaksanakan, termasuk memakai masker, menjaga kesehatan, memakai masker. Nah, sebelum masuk ke materi, sudah yang mau tanya, masih ingat pelajaran apa itu namanya di SD dulu mungkin ya? Masih ingat kamu ada ciri-ciri makhluk hidup? Masih. Nah, mungkin kalau di SD pembelajarannya tentang ciri-ciri makhluk hidup tidak sedetail pada saat kita di SMP ya. Masih ada yang ingat? Atau sebelumnya di meja saya tanya, kalian semua makhluk hidup atau bukan? Makhluk hidup. Kalian mempunyai ciri-ciri apa? Bergerak. Itu yang pertama ya. Bergerak. Kemudian apa lagi? Bernapas. Nah, pertama tadi ciri-ciri makhluk hidup bergerak. Kemudian bernapas. Coba beri ada simbol ya. Ini saya tuliskan ciri-ciri makhluk hidup yang sesuai yang kalian sebutkan. Yang pertama, ciri makhluk hidup. Yang pertama apa? Bergerak. Tadi kalian saya tanya, kalian termasuk makhluk hidup atau bukan? Dan kalian jawab ya. Salah satu ciri yang kalian punya adalah bergerak. Kemudian apa lagi? Bernapas. Bernapas. Ada lagi yang bisa menjawab? Selain itu, Mas Adi? Mengalami pertumbuhan. Ada lagi yang bisa menambahkan? Ya, Mbak Novi silakan. Berkembang biak. Nah, saya tulis. Tadi Adi apa di? Mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan. Terus kemudian Novi tadi apa? Berkembang biak. Ada lagi yang bisa menambahkan? Mas Riko ya? Mas Riko, makan dan minum. Sudah? Ada yang mau ditambahkan lagi? Peka terhadap rasa. Peka terhadap
rangsang. Sudah? Sudah. Nah, dari apa yang sudah kamu sebutkan ini tadi, nah, berarti kalian masih ingat dengan pembelajaran sebelumnya, ya. Ciri-ciri makhluk hidup sesuai yang kamu ingat, ya, sesuai yang sudah kamu ketahui adalah bergerak, bernafas, mengalami pertumbuhan, berkembang biak, makan, minum, kemudian peka terhadap rangsangan. Dari ciri-ciri makhluk hidup ini, apabila kita kaitkan dengan komponen-komponen yang ada di alam, komponen-komponen yang ada di alam itu ada berapa macam? 2. Apa Mbak Kesya? Berapa? 2. Ada 2. Apa kira-kira satu? Komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, ada biotik, ada abiotik. 2 komponen. Ya, yang pertama biotik, yang kedua abiotik. Kira-kira apa yang dimaksud dengan abiotik? Tahu atau tidak? Ada yang tahu? Bio. Bio itu apa? Bio itu artinya apa Mas Riko yang keras Mas Riko? Hidup. Bio itu kalau menurut Mas Riko adalah hidup. Ada jawaban yang lain? Hidup, betul ya, hidup. Kemudian ada abio. Berarti abio itu apa? Mbak Fitri? Abio, kalau bio itu tadi hidup. Berarti kalau abio berarti mati atau tidak hidup. Betul sekali, ya. Apa yang dijawab teman-teman kalian ini tadi semua sudah mengarah, sudah betul. Ada biotik, ada abiotik. Nah, anak-anak untuk kali ini alhamdulillah dari apa yang sudah kita apa ini tadi kita bahas, kita tanya tadi, ya, berarti sedikit banyak sudah hampir semua masih ingat pelajaran-pelajaran yang dipelajari sebelumnya, ya. Jangan patah semangat, kita ini nanti akan menggali lebih dalam lagi pengetahuan yang sebelumnya sudah kamu dapatkan. Untuk kali ini tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan itu adalah klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi itu apa? Klasifikasi? Ada yang tahu? Klasifikasi itu adalah pengelompokan. Nah, jadi tujuan pembelajaran. Nah, salah satunya tujuannya adalah klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup dengan tema itu tadi yang kalian sebutkan. Apa tadi? Ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini adalah klasifikasi makhluk hidup dengan tema ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ini anaknya. Sekarang kita bersiap-siap. Saya ingin membentuk kelompok, ya. Ini nanti silakan berkelompok 4-4. Ya, 4-4. Saya minta berhitung, ya. Berhitung 1 sampai 4. Mulai dari Adi. 1, 2, 3, 4. Kembali lagi ke siapa? Sari. 1, 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada 1 sampai 4 sebanyak. Silakan yang menyebutkan angka 1 duduk berdampingan. Gak apa-apa, ayo silakan. Yang menyebut angka 1 tadi Adi sama siapa?
senang? Senang sama siapa? Sudah tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sudah tidak apa-apa. Baca aja lah ya. Baca. Kemudian akan saya bagikan. Akan saya bagikan LKS-nya, ya. Ini diperhatikan. Sudah ya, silakan diperhatikan apa yang sudah saya bagikan. Nah, beberapa saat kemudian kalau sudah kita akan melihat ya, video ciri-ciri makhluk hidup. This is my boy one day learning in baking. This is Sebelum kalian mengerjakan secara berkelompok, perhatikan dulu video yang ada di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 7, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Jadi di IPA itu kan kita tidak hanya membahas tentang biotik, tapi juga membahas tentang abiotik. Ya, kita belajar tentang yang makhluk hidup dan juga benda-benda yang tak hidup. Nah, bagaimana kita membedakan nih? Oh, ini yang biotik nih, ini abiotik. Nah, untuk membedakan yang mana yang biotik dan mana yang abiotik, atau membedakan mana yang makhluk hidup dan makhluk tak hidup, maka kita harus tahu ciri-ciri yang hidup itu gimana sih? Ya. Jadi kalau yang memenuhi ciri-ciri makhluk hidup itu, maka kita sebut dengan makhluk hidup atau biotik. Sedangkan nanti misalnya kita menemukan sesuatu yang tidak memenuhi ciri-ciri makhluk hidup ini, maka kita katakan sesuatu itu adalah abiotik atau tidak berupa makhluk hidup. Apa aja ciri-ciri makhluk hidup? Di sini ada 8 ciri makhluk hidup, yaitu ada bergerak, bernafas, berkembang biak atau bereproduksi, ekskresi, kemudian memerlukan nutrisi atau makanan, peka terhadap rangsang, tubuh dan berkembang, kemudian menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Jadi kita akan membahas tentang 8 ciri-ciri makhluk hidup ini. Ciri pertama yaitu bergerak. Dari penglihatan mata bisa kita lihat dengan jelas bahwa apa yang bergerak berarti hidup. Nah, bergerak itu apa sih? Bergerak itu adalah berpindahnya sebagian atau seluruh bagian tubuh manusia. Nah, kalau misalnya hewan maupun manusia, untuk melihat hewan atau manusia itu bergerak sangat mudah, ya. Kita lihat orang bergerak, kemudian manusia berlari bergerak, ya. Karena kenapa sih benda atau manusia atau hewan itu bisa bergerak? Karena hewan atau manusia itu memiliki sistem gerak yang berupa tulang, sendi dan otot yang membuat suatu sistem gerak yang membuat tubuh kita ini bisa bergerak. Terusnya bagaimana dengan gerak pada tumbuhan? Kalau kita lihat pohon, rumput, ya, itu kan diam di tempat. Kalau misalnya manusia dan hewan itu bisa berpindah seluruh tubuhnya, kalau hewan, kalau tumbuhan dia yang berpindah hanya bagiannya aja, bagian dari tubuhnya aja. Bagaimana bergeraknya? Nanti kita akan belajar bahwa gerak pada tumbuhan nanti ada 3 jenis, yaitu ada tropisme, nasti, dan taksis. Contohnya apa sih gerak pada tumbuhan? Gerak pada tumbuhan bukannya kita lihat misalnya lagi ada angin, tumbuhannya bergerak. Itu bukan gerak tumbuhan, itu
tumbuhan yang bergerak karena ditiup oleh angin. Tapi gerak tumbuhan adalah gerak yang dari tumbuhan itu sendiri. Contohnya adalah ini, tanaman putri malu. Gimana kalau misalnya tanaman putri malu itu disentuh, maka dia akan bergerak. Ya, dia akan bergerak, akan menutup dengan sendirinya. Dari tubuh tumbuhan tersebut akan bergerak sendiri. Contoh lainnya di sini ada tumbuhan yang bergerak seperti memakan serangga seperti ini. Mungkin kalau kamu suka main game Plan vs Zombie, ya ada salah satu karakter yang berbentuk hewan yang memakan zombie tersebut. Ya, ini juga bergerak dari tumbuhan tersebut. Nah, jadi ini ciri pertama dalam hidup yaitu bergerak. Ciri yang kedua adalah bernafas atau respirasi. Bernafas atau respirasi itu apa? Bernafas atau respirasi adalah proses pengambilan diri atau dari tumbuhan. Jadi tidak bisa memasukkan makanan sendiri. Oh. Ini ciri ketiga. Nak kula RPP-nya nulis Pak, ndak ngetik. Ciri keempat adalah tubuh dan Kalian tadi sudah mencermati kan, ya, sudah menganalisis video tadi bagaimana, ya. Kemudian sekarang tugas kalian dari LKPD itu lembar kerja peserta didik. Nah, kalau dulu kita menyebutnya LKS. Itu silakan dikerjakan secara berkelompok. Saya beri waktu 15 menit cukup ya. Silakan didiskusikan dengan kelompok. Sebelumnya cara-cara berdiskusi sudah bisa ya, sudah tahu ya. Harus bagaimana? Dengan sesama teman harus saling menghargai. Jadi kalau temannya punya pendapat, kamu harus menghargai. Terus berarti itu tandanya tidak boleh apa ya? Biasanya kalian kalau ada teman yang istilahnya menjawab sepertinya kok kamu anggap keliru, biasanya kan kamu tertawa. Nah, itu disilakan jangan ya. Nah, kita terbuka, kemudian menghargai apa yang sudah diutarakan teman, itu berarti berpendapat ya. Kemudian bekerja sama yang baik. Silakan dimulai dari sekarang. Itu ada pertanyaan-pertanyaan bisa kalian kerjakan, atau mungkin yang ada sesuatu yang belum jelas ya, boleh ditanyakan. Ya, bagaimana? Oh iya, ada yang perlu ditanyakan? Krisna sama Fitri? Saya tanyakan lagi, mungkin kelompoknya Mas Adi. Gimana Mas Adi, lancar? Iya. Ini nanti perwakilan kelompok silakan untuk membacakan hasil diskusinya. Mau jawab nomor berapa? Nanti tunjuk tangan dulu ya. Mau jawab nomor berapa? Boleh bebas. Tapi yang sudah dijawab sama temannya, ya jangan dijawab lagi. Kalau ada teman yang menjawab, didengarkan. Kemudian kalau ada yang kurang atau mungkin kamu punya pendapat lain, boleh tunjuk tangan, terus mengajukan apa yang kamu pikirkan itu tadi. Boleh saran, boleh menambahkan jawaban, ya. Ini boleh, itu namanya berpendapat atau menanggapi jawaban dari temannya. Sudah siap? Silakan salah satu dipersiapkan untuk maju ke depan mempresentasikan
Belum lancar. Belum lancar. Ada yang bisa nomor 1? Oh iya, nomornya Mas Diko, silakan. Ini ya. Iya, nomor 1. Dan ciri-ciri dari biotik. Sebutkan ciri-ciri dari biotik. Silakan dijawab. 1. Respirasi. Ya. 2. Pembentukan fungsi. 3. Gerak. 4. Bentuk berkembang. 5. Reproduksi. 6. Iritabilitas. Iritabilitas. Oh iya. 7. Ekspresi. 8. Adaptasi. Oh ya, ini jawaban dari kelompok Mas Riko ya. Ada respirasi, memerlukan nutrisi, bergerak, tumbuh dan berkembang, reproduksi, iritabilitas, ekspresi dan adaptasi. Sudah? Ya. Nah, silakan duduk. Beri tepuk tangan buat kelompok 1 kelompoknya Mas Riko. Silakan, dari apa yang sudah dijawab oleh teman kalian itu tadi, Riko itu tadi ya, ada yang perlu ditanggapi atau mungkin ada yang kurang? Bagaimana anak-anak? Langsung ke nomor 2 ya. Silakan nomor 2. Nomornya siapa ya? Mau maju aja nanti. Sudah dijelaskan anak-anak, jangan ngobrol sendiri ya. Ini tadi menyebutkan ciri-ciri dari abiotik. Coba diulangi lagi yang keras. Tidak bergerak, tidak hidup, tidak bernafas, dan tidak ada kehidupan dan lain-lain. Tidak bergerak, tidak hidup, tidak bernafas, dan tidak ada kehidupan dan lain-lain. Itu jawaban dari kelompoknya kelompok 2 ya, kelompok 2. Sudah? Sudah. Silakan duduk. Tepuk tangan buat kelompok 2. Ada yang perlu ditanggapi atau tidak? Langsung kelompok 3. Ayo kelompok 3, kelompoknya Novi. Silakan Novi. Oh, Mas Abi yang maju ya, silakan. Sini aja, sini aja. Yang keras. Bukan contoh dari biotik. 1. Gangga. 2. Tumbuhan lumut. 3. Tumbuhan baku. 4. Tumbuhan biji. 5. Fitoplankton. 6. Bakteri atau mikroorganisme. 7. Padi. 8. kelapa. Nah, ini contoh dari biotik. Nah, bio itu tadi artinya hidup, jadi contoh-contoh makhluk hidup. Berarti betul apa belum? Apa yang disebutkan oleh kelompoknya kelompok 3 yang tadi ya? Ya. Kelompok 3 sudah betul? Ya. Sudah. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Oh tidak. Silakan duduk. Pertanyaan buat kelompok 3. Yang terakhir kelompok 4. Silakan maju untuk membacakan jawaban kelompoknya yang nomor 4 ya. Ini Fitri. Kelompok 4 diwakili oleh Mbak Fitri. Sebutkan contoh dari abiotik. 1. Udara abiotik. Atmosfer tersusun atas hidrogen 23%, oksigen 21%, karbon dioksida 3%, dan gas lainnya. 2. Air merupakan komponen abiotik yang penting bagi makhluk hidup. 3. Tanah dan mineral. Tanah merupakan tempat hidup bagi organisme menyusun ekosistem. 4. Cahaya. 5. Beda. 6. Surut dan planet. Ini dari kelompok 4. Ada yang perlu ditanggapi? Jawabannya tadi yang termasuk apa tadi soalnya? Contoh abiotik berarti yang tidak hidup ada udara, tanah, ya, air, cahaya,
biotik dan abiotik tersebut. Komponen biotik adalah komponen hidup yang ada di alam dan meliputi semua makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan manusia. Sedangkan komponen abiotik adalah seluruh unsur yang tak hidup, misalnya tanah, air, dan udara. Sudah? Silakan duduk. Tepuk tangan buat kelompok 1. Lanjut kelompok 2 menjawab yang nomor berapa tadi, Cak? 6. Ayo Mas Abi, tak apa. Yang percaya diri dengan diri. Ya, sudah. Saya pilih nomor 2. Ini siapa? Gak usah ditutup wajahnya. Kan sudah pakai masker, masuk kurang. Nah, ini. Jelaskan perbedaan yang kita amati. Oh iya ya, nomor 6. Ini. Apa? Dimaksud dengan alamnya. Dengan alamnya adalah yang sudah ya jawaban dari Mas Adi. Ini tadi menyebutkan apa yang dimaksud dengan benda alamiah. Nah, benda alamiah adalah benda yang berasal dari alam ya, yang pembentukannya tanpa ada bantuan dari manusia. Contohnya di sini tadi apa Mas Adi? Batu alam, pohon yang ada di hutan, emas, perak, dan tembaga. Terima kasih, tepuk tangannya buat Mas Adi dari kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Ini berarti nomor berapa? 7. Nomor 7, Mas Rio. Di nomor 7 saya lihat. Untuk nomor cantik. Apakah yang dimaksud dengan benda alamiah? Terbuat dari tanah Terbuat dari tangan manusia. Sudah. Silakan duduk. Beri tepuk tangan buat kelompok 3. Sekarang kelompok 4. Kelompok 4 ini soal apa ya? Ada 2 soal. Oh, ada 2 soal lagi. Ya. Sekarang kelompok 4. Kelompok 4 langsung 2 soal 3 soal langsung dibacakan ya. Oh, 2 soal. 7 sama? 8 dan 9. Oh, 8 dan 9. Silakan. Langsung 2 soal dibacakan Mas Krisna ya. Sebutkan benda-benda di sekitar kita yang merupakan benda alamiah. Benda-benda alam ini bisa berupa makhluk hidup dan benda mati. Contoh benda alam yang berupa makhluk hidup antara lain pepohonan, hewan, ayam, kelinci, telur, dan sebagainya. Sedangkan benda alami yang berupa benda mati antara lain adalah pegunungan, batu, sungai, dan sebagainya. Sebutkan benda-benda di sekitar kita yang buatan manusia
manusia, meja, kursi, tas, dan lain-lain. Sudah? Berarti sudah selesai, semua sudah dapat giliran untuk maju, ya. Sekarang dari apa yang sudah kalian diskusikan ini tadi, bisa kita tarik kesimpulan. Kira-kira kesimpulan apa? Bisa kalian membuat kesimpulan? Anak-anak? Dapat saya beri waktu 5 menit untuk membuat kesimpulan yang akan kita sampaikan lagi ke depan. Nanti ini berarti kita bikin kesimpulan bersama-sama nanti, ya. Sekarang kamu bikin dulu sendiri-sendiri. Kesimpulannya apa? Mau menjawab atau memberikan kesimpulannya? Kelompoknya nanti siap atau kelompoknya Riko siap? Silakan. Kesimpulannya adalah belum. Organisme melakukan adaptasi, tumbuh, berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, bergerak, menentukan suhu lingkungan tertentu, bernafas. Menurut kelompok 1, ya, kesimpulannya adalah ciri-ciri makhluk hidup itu meliputi beberapa tadi ya, ada bergerak, bernafas, tumbuh dan berkembang, terus kemudian makan, minum, peka terhadap rasa. Ada yang mau ditambahkan lagi? Kelompok 3. Kelompok 2 ini mungkin sebuah tambahan ya. Nah, ada biotik yang berupa makhluk hidup. Nah, ada lagi yang mau ditambahkan? Mungkin kelompok 4. Kelompok 4 boleh menjawab? Saya beri kesempatan satu lagi. Ada yang mau menambahkan? Kenapa? Oh, kelompok 1 lagi. Kelompok 4 nggak jadi? Oh, jadi sebentar. Kelompok 4 dulu, baru kelompok 1 lagi ya. Nanti kalau ada yang mau ditambahkan ya. Silakan kelompok 4. Gimana? Jadi apa tidak? Ya udah kelompok 1, silakan. Contoh jalanan alami, potongan kertas, kepingan keramik, kepingan kaca. Contoh bahan alami, kulit kayu, tanah liat, cangkang kerang, ketan. Oh iya, berarti dari kelompok 3 kelompok ini tadi ya bisa kita gabung menjadi 1. Jadi kesimpulannya adalah saya tuliskan di sini ya. Kesimpulan adalah ya, ciri makhluk hidup yang pertama apa tadi anak-anak? Bernafas, ya. 2 bergerak. 3 respirasi bernafas sama. Terus apa lagi? Tumbuh dan berkembang. Terus apa lagi? Makan dan minum. Makan dan minum. Adaptasi. Apa tadi? Iritabilitas. Sudah ada atau belum di sini? Adaptasi ya sama iritabilitas. Ya. Apa lagi? Ekspresi atau pengeluaran.
bernafas, bergerak, berkembang biak, makan, minum, adaptasi, ekspresi. Nah, kemudian di dalam alam ini kan sudah tidak ada yang mau tanya. Nah, kalau tidak ada yang tanya, saya beri PR untuk di rumah. Nah, nanti kalau sampai di rumah, kalian silakan membuka Google, ya boleh YouTube, ya boleh video, boleh artikel itu tulisan, ya boleh berupa gambar, ya tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kalian pelajari lebih dalam. Nah, dihubungkan dengan komponen biotik dan abiotik. Sudah paham untuk tugasnya, anak-anak? Nah, terima kasih. Untuk kali ini saya kira pembelajarannya sudah selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang kelas 9 masuk ke kelasnya masing-masing. Apa ya, daya positifnya saya melakukan, untuk saya pribadi ya ini ya, saya banyak membuat video pembelajaran ya, praktek-praktek gitu, dimana ada pembelajaran berdiferensiasi yang disisipi dengan keterampilan sosial emosional. Karena tahapnya masih tahap belajar, jadi saya mengulang. Di kelas 9 saya praktekkan, di kelas 7 saya praktekkan, di kelas 8 juga saya praktekkan. Jadi ada beberapa kali saya praktekkan tuh untuk pembelajaran. Terus kemudian saya belajar praktek coaching. Nah, praktek coaching itu juga saya ulang-ulang. Sebelum di video itu saya sudah praktek dengan satu anak misalkan. Kok saya merasa anak-anak kalau bicara kan juga kadang nggak terlalu lancar tuh Bu. Jadi harus sedikit ada apa ya istilahnya, namanya belajar ya, sedikit ada settingan gitu. Nah terus yang terakhir saya praktek itu memang betul-betul asli nyata dari kasusnya anak. Nah, jadi prosesnya yang pertama menyisipkan kesepakatan dari kesepakatan lama ke kesepakatan baru, terus kemudian coaching dengan siswa, terus ini baru saja melaksanakan coaching dengan teman sejawat. Nah, tapi belum ada video, baru latihan-latihan saja, belum ada video. Baru latihan-latihan saja, membuat rancangan, terus kita praktekkan gitu. Nah, lalu apa yang menjadi rencana tindak lanjut pendampingan sebelumnya? Dari kemarin kita PI 2, ya. kita kan membahas tentang komunitas praktisi. Iya. Terus 1 bulan ini rencana tindak lanjutnya dari PI 2 kemarin itu sudah dilaksanakan. Kalau komunitas praktisi yang di sekolah saya sudah berjalan, walaupun ya memang dulu rencananya terjadwal, tapi ternyata untuk menggabungkan jadwal dari teman-teman itu tidak bisa. Akhirnya ya spontan saja. Begitu ketemu ini ada yang perlu dibahas seperti ini untuk kemajuan sekolah, untuk perubahan proses pembelajaran. Saya kan dapat ilmu dari CGP seperti ini tuh saya sampaikan walaupun tidak dalam forum besar. Jadi kadang hanya dengan ibu kepala sekolah saja, kadang pas kebetulan ada 2 orang, 3 orang ya saya sampaikan gitu. Terus kemarin juga ada beberapa teman yang minat untuk ikut CGP, itu juga tanya-tanya saya
Terus kebetulan ada teman dari sekolah lain, teman MGMP IPA Bu, itu pertamanya nelpon saya, saya pengen ikut seperti jenengan itu apa tugasnya susah, jenengan nungguin gue piye kok tak ceritani saya gitu. Ternyata beliau juga bawa teman lagi, satu lagi. Nah terus di situ ya kita ya istilahnya ngobrol-ngobrol. Nah otomatis saya juga istilahnya menyebarkan apa yang saya dapat. Nah itu saya pikir walaupun 3 orang ya sudah termasuk komunitas praktisi, walaupun untuk yang 3 itu belum bisa rutin karena sekolahnya juga berjauhan dan kebetulan memang beliau pas butuh informasi tentang CGP. Nah untuk kedepannya saya tidak tahu lagi kalau misalkan beliau sudah ada teman yang lebih dekat lokasinya untuk ditanya-tanya masalah program guru penggerak ya tidak apa-apa, tapi seandainya dengan saya lagi ya saya dengan senang hati untuk menjelaskan. Kadang-kadang saya bingung terus saya tanya Bu Novi lah, kadang-kadang kan ada yang lupa tuh Bu, kayak apa ya bikin surat apa gitu, ini ditulis tangan atau apa, masih aku lali ya banyak yang lupa saya Bu. Kira-kira temennya di sini yang daftar kemarin rencananya Bu Damiati sama Bu Ana, tetapi akhirnya berubah pikiran untuk pengen daftar di PP. Bu Damiati juga daftar, walaupun Bu Damiati berangkatnya dari SMP 1 Pace, tapi kan beliau sebelum mengajar di SMP 1 Pace kan sudah istilahnya apa itu kawang gitu loh Bu di sini. Jadi kalau mengerjakan di sini, jadi kita tahu terus tanya-tanya ini. Nah itu kita akhirnya sharing. Nah dari situ juga saya juga akhirnya kepikiran untuk tahun depan pengen Bu, tapi nggak tahu ya, ini masih angan-angan ya, kita juga nggak tahu ke depannya gimana. Saya juga punya keinginan untuk daftar ke PP. Pokoknya itu ya hasil dari diskusi dengan teman-teman itu, akhirnya saya semangat. Sebenarnya ada satu lagi yang pengen ikut, tapi ternyata masa kerja belum memenuhi, mungkin tahun depan. Lalu 3, capaian apa yang diperoleh selama 1 bulan terakhir yang sudah tercapai? Saya sudah bisa mempraktekkan coaching Bu. Nah, terus yang ke siswa saya sudah, kalau praktek kan istilahnya belajar. Ya walaupun belajar itu nggak ada batasnya, belajar terus ya. Tapi yang terakhir saya terapkan betul memang dari kasusnya siswa itu, ya saya sudah merasa ya anggap saja mungkin 80% saya sudah bisa menerapkan praktek coaching. Terus apa itu? Ini tadi menjalani ceritanya jenengan ya. Saya yang menjawab ya. Memang calon guru penggerak, program guru penggerak itu berjenjang dan berkelanjutan. Misalnya jenengan sekarang kan ikut guru penggerak, itu besok niat PP. Iya, saya insya Allah nanti kalau diberi Kan ada jalur apa reguler dan mungkin ada jalur yang irregular. Maksudnya reguler kan daftar dari 0 daftar PP sama CGP kan dari 0 toh kita. Terus mungkin ada yang berkelanjutan dari CGP ke PP, mungkin ada kayak saya. Mungkin kalau jalur jadi fasilitator kemarin kan edarannya hanya pengawas sekolah dan widya iswara. Mungkin saja nanti ada rekognisi itu, ada aturan tersendiri untuk PP bisa daftar ke fasil, tidak tahu, tapi edarannya kemarin kan seperti itu. Mungkin nanti ada tes jenjang seperti itu. Nah itu semoga saja. Lanjut, ini tadi kan nomor 1, 2, 3 sudah, ini tentang review proses pembelajaran 1 bulan ini. Nah ini selanjutnya observasi instrumen budaya positif. Jenengan mau saya suruh misi observasi, jenengan rasakan sendiri apa yang sudah dilaksanakan dan apa yang sudah baik dan mana yang perlu diperbaiki, kasarannya seperti itu observasi. Ini
Nama calon guru penggerak, apakah calon guru penggerak melaksanakan aksi membuat kesepakatan kelas? G. Lalu jika ya, apakah CGP melibatkan siswa dalam membuat kesepakatan kelas? Iya. Terus dalam membuat kesepakatan kelas, CGP meminta siswa untuk memberikan masukan mengenai poin-poin yang akan disepakati. Iya. Dalam membuat kesepakatan kelas, CGP konsisten tidak terburu-buru memaksakan siswa menerima kesepakatan. Ya. Lalu tanggapan pendamping yang sudah menerapkan budaya positif dalam pembelajaran sudah baik dan perlu ditingkatkan. Oke. Nah, lalu selanjutnya, apakah dokumen kesepakatan kelas tersedia dipajang di kelas? Oke, ini tadi. Jika tersedia bentuk dokumen kesepakatan kelas berupa poster. Oke. Isi dari dokumen kesepakatan kelas memuat pernyataan hukuman, ada pembuatan? Tidak ada. Cuma kesepakatan kelas tidak boleh ini. Jika melanggar tidak ada ya Bu ya. Tidak ada. Nah, isi dari dokumen kesepakatan kelas memuat pernyataan hadiah reward? Tidak ada. Jika anak tertib nanti dapat? Tidak ada. Tidak ada. Tuliskan tanggapan pendamping bahwa ini isi kesepakatan kelas menggambarkan perkembangan kemampuan CGP mewujudkan nilai budaya positif. Sudah menggambarkan budaya positif, perlu adanya kesepakatan kelas yang menyeluruh sesuai kebutuhan siswa. Ini nanti bisa dituliskan kesepakatan kelas ikut anak-anak. Tambahkan ya nanti. Terus apakah calon guru penggerak melaksanakan tugas membuat media sosial blog pribadi terkait aktivitasnya mewujudkan budaya positif? Saya punya blog, tapi belum ada isinya. Ya kan ibaratnya ada blog, ada Facebook, ada Ya, Facebook Instagram. ada. Ibaratnya sudah dengan share di sana. Belum. Kalau blog kan ada alamat tersendiri. Ya, Nah, ya. Kalau Facebook kan kita tiap hari buka, Instagram tiap hari buka, asalnya seperti itu. Saya YouTube cuma mungkin, foto-foto saja. mungkin YouTube. Mungkin jenengan sudah membuat media pembelajaran. Itu termasuk ya berarti. ya? Bisa media sosial, semua media sosial bisa. Selanjutnya, jika ya, apakah media sosial blog pribadi menampilkan poster kesepakatan kelas? Enggak. Belum. Foto interaksi guru dengan siswa? Buat jenengan enggak. Itu interaksi pada saat pembelajaran. Ya, ini tadi ibaratnya jenengan buat itu tadi. Kesepakatan itu belum saya. Ya, berarti ini nanti berupa deskripsi foto benar. Nah, refleksi kegiatan ada buku refleksi. Biasanya kan apa? Kita membuat anekdot. Ada anekdotan? Tidak ada. Lembar observasi, lembar checklist. Enggak. Penilaian lembar itu berarti. Oh, penilaian pembelajaran. Oh, ada ini tadi di RPP kan. Oh iya, ada. biasanya, Rubrik-rubrik itu ada. Biasanya kan hari ini yang sudah baik apa yang perlu ditingkatkan apa itu biasanya ada lembar, ada Oh, tapi refleksi sebentar. pembelajaran. Mana tadi? Harapan pun jenengan. RPP saya tadi. Iya. Penilaiannya Skor penilaiannya ini. Itu aja. Ini. Observasi. Oh, catatan sikap, ibaratnya kan mana yang sudah baik, mana yang belum seperti baik. ini Nah, maksudnya. ya sudah. Iya, Observasi iya. itu kan Berarti itu langsung Nah. pada saat pembelajaran itu ya. kan luas observasi itu. Berarti ada ya. Lanjut nih. Iya. Tuliskan tanggapan pendamping mengenai refleksi yang ditulis pada media sosial. Ini ibaratnya alhamdulillah hari ini kegiatannya sudah berjalan lancar, anak-anak menyenangkan, itu kan refleksi itu. Iya. Nah, itu ada mungkin blognya jenengan, curhatan yang jenengan itu ada mboten? Jenengan unggah mboten? Enggak. Saya jarang-jarang munggah itu, Bu. Nah, itu kan Paling ya saya simpan di drive gitu. kayak di Itu YouTube. sewaktu-waktu diunggah boleh ya berarti ya. Lalu apakah CGP menggunakan ini? Apakah CGP menggunakan posisi kontrol guru sebagai penghukum? Tidak. Tidak. Apakah CGP menggunakan posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah? Tidak. Apakah CGP menggunakan posisi kontrol guru sebagai teman? Iya. Iya. Lalu apakah CGP menggunakan posisi kontrol guru sebagai pengawas?
Saya kurang paham ini. Maksudnya pengawas itu pengawas sekolah apa pengawas khusus siswa? Pengawas saat pembelajaran. Saat Ibaratnya kan kita jadi Oh kontrol. iya iya iya. Ada berarti. Iya. Iya. Kadang ini juga jangan underestimate kalau penghukum itu jelek. Misal anak ini tadi nggak bawa masker, besok harus bawa, kalau enggak nanti mengambil sampah itu nggak masalah. Ibaratnya gitu. ada ibaratnya restitusi, Konsekuensinya ada. konsekuensi. Segitiga restitusi kemarin kan juga ada kontrol juga kan. Iya iya. Menghukum itu enggak selamanya jelek, tapi menghukumnya itu ya berkaitan dengan masalahnya itu kasarnya. Bagaimana memperbaiki anaknya itu. Enggak apa-apa semuanya di sini ini tadi mamanya saya menerima jenengan sosok penghukum juga enggak apa-apa ibaratnya. Pembuat rasa bersalah dengan rasa bersalah mungkin anak bisa mengetahui ternyata ada hak dan kewajiban teman lain yang perlu saya jaga, nggak cuma hak dan kewajiban saya. Iya. Nah itu juga nggak apa-apa sebenarnya. Lalu selanjutnya CGP dan lingkungan sekolah memberi ruang bagi siswa dalam mengekspresikan pandangannya. CGP dan lingkungan sekolah mendorong dan memfasilitasi siswa mencapai potensi yang mereka miliki. Tadi kan ada anak yang cepat pintar, ada yang slow learner pun juga ada tadi. Belum bisa baca nih tadi. Iya, belum bisa. Antara slow learner atau memang tadi saat seret kan kelihatan. Kalau yang laki-laki tadi Adi itu Memang slow learner. iya. Kalau yang Sari itu sudah bisa tapi lama memang lama. Ibaratnya kita ngajar 100 mungkin bisanya 90 atau 80. Iya. Itu aja udah bagus. Iya. Itu ibaratnya jenengan sudah memetakan. Iya. Itu ada berapa anak ya? Ada 3 anak kalau tidak salah. Yang belum yang seperti Adi itu ada 3 yang tadi tidak masuk anaknya. Kalau yang dari kelas ini tadi yang mungkin yang sangat kelihatan ya Adi itu. Iya. Lanjut, CGP dan warga sekolah berperilaku ramah pada anak. Oke. CGP dan warga sekolah berinteraksi secara santun dengan siswa ya. Lalu deskripsi kemampuan CGP dalam menciptakan visi bersama siswa, orang tua dan warga sekolah lain untuk membangun budaya positif. Sudah melakukan pada saat pertemuan wali murid dan siswa serta komite sekolah. Selanjutnya, upaya yang sudah dilakukan CGP dalam menciptakan lingkungan belajar yang ramah anak, membuat kesepakatan kelas yang sesuai dengan kebutuhan siswa. CGP dan orang tua menjalin komunikasi secara lancar. Iya. CGP dan orang tua menunjukkan kerjasama yang baik. Iya. Lalu upaya yang dilakukan CGP untuk menjaga konsistensi antara sekolah dan rumah dalam penerapan disiplin positif nilai apa ini tadi? Membuat jadwal sehari-hari di rumah dan di sekolah sebagai kontrol kegiatan siswa di mana pihak sekolah dan wali murid mengetahui. Diadakan secara berkala untuk membahas perkembangan peserta didik. Aku yang mencerminkan pemahaman terhadap aturan sekolah. Iya, apakah CGP menggunakan posisi kontrol guru sebagai pengawas? Ini tadi sudah ya. Selanjutnya, lalu apakah siswa menunjukkan respon positif terhadap aturan sekolah? Iya. Semua waktunya masuk gitu ya, tertib semua. Enggak. Tapi responnya positif memang, kalau nggak bisa masuk memang karena ada kendala. Ada kendala. Ini malah kelas 8 itu rumahnya jauh di sana, mana Ngerawan. Dia jarang masuknya karena kan naik sepeda motor. Kalau anak zaman sekarang naik sepeda ontel jauhnya segitu kan sudah nggak istilahnya sudah nggak umum, walaupun kadang saya merasa saya bandingkan dengan diri saya. Aku dhisik sekolahku ning Nganjuk, omahku Cubun kuwi lek sepedaan itu ya ora apa-apa aja. Kalau anak sekarang mungkin memang beda zamannya itu ya. Itu dia punya kendaraan tapi bapaknya sering tidak punya uang untuk beli bensin. Jadi dia nggak masuk. Hari ini bapaknya juga saya telepon. Ternyata kalau bapaknya tidak mau terus terang kalau seperti itu, bilang anaknya nggak mau pulang.
Tapi anak-anak sendiri kalau pas masuk itu saya tanya loh, nggak dipakai duit bensin bukan bapaknya? Iya, boleh bapaknya kemarin nggak dapat uang. Kalau nggak ada uang ya, kalau minat sepanya tinggi pasti naik sepeda ya Harusnya, apa-apa. iya harusnya itu. Kadang saya juga yang apa ya, saya paksa gitu Bu. Mas sepeda ontel aja loh, itu banget sekolah. Tapi ya namanya anak malah susu sama teman-teman, kadang teman-teman mengeluarkan uang pribadi untuk kita paling duit sesuk tiba-tiba bensin sesuk ketemu ya memang masuk kalau memang ada uang ya masuk. Upaya yang dilakukan CGP adalah membimbing siswa agar berperilaku sesuai memberikan contoh atau keteladanan budaya positif. Sudah sangat bagus memberikan contoh. Upaya yang dilakukan CGP adalah memperbaiki perilaku siswa yang tidak sesuai, Mengadakan segitiga restitusi. dengan apakah? Apa ya kalau restitusi dipanggil untuk menggali kesalahan apa yang dibuat. Nah, terus kemudian anak-anak diajak untuk Cari mencari solusi. solusi dari kesalahan yang sudah dia buat itu, permasalahannya apa. Jadi anak menggali kesalahan sendiri, memberikan solusinya sendiri untuk kesalahan tersebut Agar tidak diulangi. agar tidak diulangi. Lalu apakah siswa menunjukkan kepercayaan diri dalam menghadapi tantangan belajar atau situasi sosial lainnya? Ya. Upaya yang dilakukan CGP dalam membantu murid menemukan kepercayaan dan harga diri dengan menggali potensi siswa. Caranya bagaimana, Bu? Diberi ya kita dibuka keterampilan atau mungkin kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan minat anak-anak. Bisa berupa keterampilan, bisa berupa mungkin pelajaran apa yang sekiranya dia menonjol, yaitu diasah lebih dalam lagi. Membuat kegiatan sesuai minat anak. Oke. Selanjutnya, Bu. Nah, apa siswa menunjukkan langsung tanggung jawab dalam proses belajarnya? Iya, Apakah siswa menunjukkan kepedulian dan empati pada orang lain? iya, Apakah siswa menunjukkan kemampuan kerjasama yang baik? iya, Apakah siswa menunjukkan kemampuan komunikasi yang efektif? iya. Upaya yang dilakukan CGP membekali keterampilan sosial bagi siswa Apa tadi? dengan melatih siswa untuk saling membantu. Nah, selain ini mempengaruhi keterampilan sosialnya. Apa ya? Dan membantu. Oke, Bu. Mungkin ini apa ya istilahnya, membagi kayak Jumat berkah itu loh, membagi bersedekah ya apa ya, sama itu tuh istilahnya saling membantu. Jumat bersedekah. Jumat sedekah ya itu ada Jumat berkah, kalau kita ada Jumat berkah. Oke. Selanjutnya, Bu, ya. Ini tadi kan lembar observasi. Lembar observasi. Oh, ini tadi alamatnya. Nah, lanjut. Di sini diskusi komitmen. Ini kegiatan inti, Bu. Nah, bagaimana perasaan jenengan sampai saat ini dalam mengikuti pendidikan guru penggerak? Perasaan saya senang ya, tetap bersemangat walaupun ada kendala, pasti ada itu ya, ada kendala. Intinya ya tetap semangat sampai kegiatan ini selesai. Bagaimana jenengan membagi waktu dalam
menjalani peran sebagai guru dan sebagai guru penggerak? Cara saya membagi waktu dengan penjadwalan, karena memang kebetulan untuk kegiatan terutama yang tatap muka daring Vkon itu kan setelah jam mengajar selesai, jadi mungkin sore atau siang hari itu kan sudah bebas. Tapi kalau mengerjakan tugas saya usahakan di siang hari, atau mungkin setelah jam-jam kosong begini saya selipkan dimanapun saya berada, saya coba untuk buka LMS. Berarti saya simpulkan cara menjalani peran yaitu penjadwalan pagi di sekolah seperti biasa, kalau sore atau siang mengerjakan LMS. Nah, nomor 3, bagaimana dukungan sekolah dan kepala sekolah kepada jenengan terkait pendidikan guru penggerak yang Ibu ikuti? Sangat baik. Hal ini didukung dengan adanya fasilitas Chromebook sekolah saya bawa pulang. Terus kemudian WiFi. Kalau saya mengerjakan di sekolah WiFi dan mungkin butuh ngeprint dan sebagainya itu ada. Itu yang dukungan istilahnya material ya. Terus kalau dukungan moral itu ya semangat dari mendukung semua itu ya. Mendukung. Termasuk ini tadi guru kelas 9 saya repoti, anaknya saya pinjam. Nah, kebetulan memang sudah hampir selesai, sudah jam terakhir. Terus ternyata kok juga diperbolehkan. Sebenarnya saya juga ragu-ragu, pikir saya kelas 7 saja, 4 orang ini saja tidak apa-apa. Tapi kok ternyata malah ada masukan dari teman yang lain, Bu, kelas 9 dimasukkan aja tidak apa-apa, ben ketok akeh, muridnya sithik no. Izin sik karo guru kelas ya gitu. Izin ternyata ya itu mendukung. Nomor 4, Ibu, ini tadi kan dengan ceritanya yang baik-baik. Alhamdulillah sudah baik, Ibu ya. Nomor 4, jika belum baik dukungannya perlu menanyakan dukungan yang diperlukan. Apa dukungan atau solusi yang Ibu perlukan agar kepala sekolah dan rekan guru lain bisa lebih mendukung Ibu. Ibaratnya ini kan jenengan sudah baik. Apa harapannya biar lebih baik lagi itu jenengan butuh apa lagi selain yang sudah diberikan? Dari sekolah mungkin apa ya Bu ya? Ini sudah cukup? Saya rasa sudah cukup. Mungkin nanti kalau nanti belum tahu, sementara ini sudah cukup. Ini sudah baik, sudah cukup, sudah insya Allah sudah. Berarti tidak ada yang diharapkan lagi, mungkin solusi sudah tidak ada ya Bu ya, sudah dicukupi sama sekolah. Iya. Alhamdulillah, berarti alhamdulillah sudah baik, saya tulis gitu. Iya. Nah, selanjutnya di 1.4 diskusi refleksi mengenai sosialisasi visi sekolah yang kemarin kita bahas di Loka 3. Itu kan visi sekolah. Apa ya kemarin visi saya? Banyak. Visi saya intinya menggunakan bahan pembelajaran yang menggunakan daya dukung yang seadanya, pemanfaatan lingkungan terlebih lagi aku kata-katanya. Itu mungkin itu penjabaran mungkin Bu. Kalau visi kan cuma visi sekolah yang terbentuknya siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Itu sudah visinya udah ganti buku. Sebenarnya sudah, tapi bannernya belum dibikinkan. Berarti visinya sudah itu. Iya. Itu sudah disosialisasikan Bu. Sementara baru karena jadwal kita yang nggak bisa klop ya Bu ya. Kita kan banyak teman dari tambahan dari sekolah lain. Jadi sementara kemarin baru rapat kecil lah istilahnya. Ya memang kalau sudah disosialisasikan sudah, tapi belum keseluruhan karena ya
kita sulit mengumpulkan teman-teman karena personelnya juga Itu sedikit. sosialisasi ke personelnya, keluarganya PGRI saja. Ke wali murid juga sudah. Belum. Berarti saya kembalikan lagi di pertanyaan Ibu ya. Apakah Ibu telah melakukan sosialisasi terkait visi sekolah yang sudah Ibu rumuskan saat lokal karya? Sudah. Cuma terbatas. Cuma masih terbatas nih Ibu ya. Terbatas di sekolah gitu saja, belum ke wali murid gitu ya. Tapi sudah rata-rata sudah tahu nih. Sudah. Nomor 2, bagaimana respon warga sekolah lain terhadap visi sekolah tersebut? Berarti respon dari sekolah lain? Enggak. Belum tahu karena kan baru disosialisasikan di dalam. Selanjutnya, adakah masukan dari warga sekolah terkait visi? Bagaimana menurut jenengan terkait masukannya? Ada masukan betul? Belum ada masukan. Kalau masukan itu bisa dikatakan masukan apa tidak ya Bu? Kadang-kadang untuk ya itu tadi kesopanan anak itu ada beberapa wali murid yang sambat anaknya, Bu, anakku kok gini kan gitu. Bocah saiki itu kurang sopan Bu, karena nggak ada pelajaran apa itu namanya, kalau dulu apa namanya PMP ya, nggak ada pelajaran PMP lah. Dari situ itu tantangan buat saya, akhirnya saya jelaskan kalau memang tidak ada pelajaran PMP. Kalau dulu waktu zaman kita PMP itu khusus pendidikan moral yang ditekankan. Nah, kalau sekarang memang nggak ada apa ya, unen pendidikan moral Pancasila itu nggak ada unen, tapi sekarang semua guru itu disangoni, harus semua guru karakter itu sudah disangoni dengan pendidikan karakter itu. Jadi nggak hanya guru PKN saja, semua guru. Apalagi ini program guru penggerak. Nah itu sudah ada yang namanya budaya positif ya, itu nilai karakter tuh